Kelvin menggendong Aretha, meletakkannya di lantai dengan hati-hati. Wajahnya terlihat sangat khawatir. Dia menekan perut Aretha berkali-kali, mencoba mengeluarkan air yang sempat terminum, entah beneran atau pura-pura. Yang jelas saat ini Aretha tergeletak pingsan. Kelvin membungkuk, memberinya nafas buatan, lalu menekan perut Aretha lagi sampai berkali-kali. Barulah Aretha terbatuk-batuk. Dia akhirnya sadar. Kelvin, ucapnya lirih. Kelvin menghela nafas lega. Dia terduduk di samping Aretha, menatap kecewa pada Liora yang tetap mematung di posisinya. Meski dia tahu Liora benci Aretha, tapi tidak seharusnya dengan bermain nyawa. Itu keterlaluan. Apa kau berniat membunuhnya? Ucapnya dingin namun tajam. Bukan aku, Vin. Aku nggak tahu. Dia tuh jatuh sendiri. Elak Liora. Jatuh sendiri? Lalu yang aku lihat tadi tuh apa? Aku melihatnya, Ra. Please, tolong. Berpikirlah dengan tenang. Jangan gegabah. Liora menunduk menahan tangisnya. Sungguh, meski Kelvin tidak membentaknya, tapi dari cara bicara dan auranya, Liora tahu Kelvin marah padanya. Kau tahu kan kalau dia hamil? Kalau apa-apa dengan bayinya bagaimana? Kau mau tanggung jawab? Kau mau mengantarkan dirimu ke polisi? Keterlaluan, Ra. Meski kamu membencinya, tapi tidak seharusnya kamu bertindak gegabah seperti ini. Liora mengepalkan tangannya. Sungguh tega perkataan Kelvin. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya melihat dari selintas yang dia lihat. Sebenci-bencinya aku dengan wanita munafik itu tak sampai membuatku membuang harga diriku, Vin. Aku tidak sekejam itu. Terserah kau lebih mempercayaiku atau dia. Aku tidak peduli lagi denganmu. Urus aja hidupmu yang menyedihkan dengan penipu itu. Liora berbalik, berlari ke rumah dengan derai tangisnya yang pecah. Dia sungguh kecewa, tak menyangka kalau Kelvin akan lebih membela wanita munafik itu dibandingkan dirinya. Sepertinya kehadirannya tidak lagi penting di sini. Dia muak dengan segalanya. Kelvin mendesah kasar, menggotong tubuh Giselle untuk membawanya ke rumah. Vin, sudahlah, ini bukan salahnya Liora, ucap Giselle dengan lemah. Tangannya terkalung di leher Kelvin. Biar dia memikirkan kesalahannya. Udah, Vin, aku beneran gak apa-apa. Tadi hanya kesalahan kecil. Kelvin diam saja. Sebenarnya dia tidak tega mengatakan hal tadi. Tapi kalau tidak ditegasi, dia takut Liora akan berbuat lebih nekat lagi. Sudahlah, jangan difikirkan, kasihan bayimu, ucapnya. Giselle tersenyum tipis. Dalam batinnya dia tertawa puas. Hahaha. Dia kira main-main dengan seorang Giselle itu perkara gampang. No, tidak semudah itu, Ferguson. Nata yang melihat mamanya menangis melewati dirinya menatap heran. Mama, kenapa ya, Cim? Kok mama nangis? Ujarnya pada bonekanya. Tak lama dilihatnya papanya menggendong Aretha. Loh, kok baju papa sama Kak Aretha basah? Tadi Kak Aretha jatuh di kolam, sayang. Jelas Kelvin. Oh, kok mama yang nangis? Kelvin tersenyum kecut karena mama merasa bersalah tidak bisa menolong kakak sayang. Aretha yang menjawabnya. Nata manggut-manggut. Nata kira mama kenapa? Ternyata mama sedih karena itu, gumamnya. Kalau gitu Nata hibur mama ucapnya dan hampir beranjak namun dicegah oleh Kelvin. Jangan sayang, mama lagi pengen sendiri, jangan diganggu dulu ya. Ya, tapi gak apa-apalah, biar mama cepet tenang, ucapnya. Pinter, kalau gitu papa anterin ke Aretha ke atas dulu ya. Baju papa juga basah nih, nanti kalau masuk angin kan Nata juga yang sedih, ucapnya tersenyum. Hehehe, iya pa. Kelvin segera membawa Aretha ke kamar Aretha. Selintas ketika dia melewati kamar Liora, dia sempat meliriknya, namun langkahnya tetap membawanya ke kamar Aretha. Mata Liora membengkak. Dia sedari tadi tidak henti menangis. Sakit hatinya mendengar bentakan Kelvin. Lebih sakit dari perkataan kasar Aretha kepadanya selama ini. Ditambah kondisinya yang sedang berbadan dua membuat moodnya semakin mudah jatuh. Percuma aku mempertahankanmu kalau kamu lebih memilih dia. Aku tidak tahan lagi, terserah.
Aku tidak akan peduli denganmu lagi, ucapnya di sela isak tangisnya. Hatinya terlanjur sakit dan juga kecewa, padahal saat ini dia sedang hamil juga. Tapi bisa-bisanya Kelvin membandingkan dirinya dengan wanita munafik itu. Liora memasukkan baju-baju pentingnya ke dalam koper, juga foto pernikahannya. Membejamkan matanya, tidak berani memandangnya. Dia sudah memutuskan akan pergi dari rumah ini. Untuk apa bertahan saat orang yang diandalkan saja sudah tidak percaya kepadanya? Dengan gerakan pelan, dia mengambil kado yang dulunya akan dia berikan kepada Kelvin. Air matanya kembali menderas, memeluk erat benda tersebut. Sia-sia. Aku kira kebahagiaan akan mengalir setelah aku mengabari kehamilanku. Tapi aku salah. Semuanya di luar rencana. Hancur dan berantakan. Dia memasukkan kado tersebut ke dalam kopernya dan menutup resletingnya. Memandang ruangan ini untuk terakhir kalinya. Tempat yang penuh kenyamanan. Kini akan ditinggalkannya menjadi sebatas kenangan. Dia melihat arlojinya. Sudah malam, pasti penghuni rumah sudah tertidur. Dengan pelan-pelan, dia membuka pintu mengintipnya dan sepi. Setelah yakin tidak ada seorang pun, dia keluar dengan hati-hati menyeret kopernya dengan sangat pelan. Menahan nafas, takut jika ada yang terbangun. Menuruni tangga adalah bagian tersulitnya. Dia melangkah dengan sangat hati-hati. Dan untung saja sampai di bawah dengan tanpa membuat kekacauan. Langkah terasa lebih mudah saat sudah di bawah. Dia membuka pintu depan. Sampai di depan gerbang, dia berhenti sejenak, memandangi rumah yang penuh kenangan tersebut. Maafkan mama sayang, mama harus pergi. Semoga dia tetap menyayangimu terlepas dari sikap buruknya. Maafkan mama harus pergi. Papamu tak lagi mengharapkan kehadiran mama di sini, ucapnya. Dan setelah itu dia menyeret koper, meninggalkan rumah yang esok pasti akan menimbulkan kegemparan. Di halte bus, sepi sekali, namun wanita itu justru terdiam. Dia kini bingung dengan tujuannya. Kembali ke rumahnya yang ada di desa itu tidak mungkin. Ayah dan ibunya akan khawatir dan bertanya yang macam-macam. Dia tidak mau menjadi beban untuk orang tuanya. Tapi bermalam di halte juga ide yang buruk, sangat beresiko. Untuk ke hotel sangat jauh. Dia sudah tidak kuat berjalan lagi. Oh iya, Kim, ujarnya seakan teringat sesuatu. Liora segera menghubungi Kim. 1-2 kali panggilan tak juga terjawab. Hingga panggilan ke-15 tak juga ada sautan. Wajah Liora berubah khawatir dan kalut. Tuh bagaimana ini, keluhnya. Dilihatnya angka jam di ponselnya menunjukkan pukul 23. Dinginnya malam terasa sangat menusuk. Kim kemana sih? Dia mencoba menghubunginya lagi dan tetap aja tidak ada sautan. Detik terakhir saat dia hampir putus asa, dia teringat dengan Vino. Tapi malu. Masa sih aku minta tolong sama dia? Selama ini kan klenting. Baterainya menunjukkan warna merah. Aku tadi lupa ngecasnya. Masa bodoh daripada di sini. Dia menghubungi Vino dan untung aja sekali panggilan langsung terhubung. Vin, tolong jemput aku di halte bus ya, penting. Dan ponselnya mati. Liora menyadarkan tubuhnya dengan lemas. Entah semoga aja Vino mendengar dengan jelas ucapannya tadi. Hembusan angin dingin karena ternyata di atas sana mendung hitam. Berhubung ini malam, Liora tadi tak terlalu memperhatikan langit. Dia merapatkan jaketnya. Tubuhnya makin menggigil. Jaketnya tak terlalu membantunya. Sebentar-bentar dia melongok ke jalan. Tak ada tanda-tanda kedatangan Vino. Perasaan kalut dan khawatir mulai menelusuk. Apa tadi dia belum sempat mendengar ucapanku ya? Gumamnya. Kalau begini apa yang harus aku lakukan? Balik lagi nggak mungkin. Aku juga tidak mau, desahnya. Teringat perlakuan Kelvin padanya tadi membuatnya sakit hati. Tiba-tiba saja kilat menyilaukan mata. Liora tersentak kaget. Belum hilang rasa kagetnya, disambung dengan petir yang menggelegar. Wajahnya pucat. Sungguh malam yang kelam dan menakutkan. Rintik hujan satu persatu menimpa tanah. Liora mendongak baru menyadari gelapnya langit. Dia merapatkan tubuhnya. Rasa takut menjalari dirinya.
Sebagai seorang wanita, dia merasa takut itu wajar, apalagi di tempat yang sepi dan terbuka seperti ini. Gelap, dingin, dan menakutkan. Entah dorongan dari cuaca atau memang perasaannya yang sedang kacau, Liora kembali menangis meratapi nasibnya yang buruk. "Vino, lo kemana sih? Aku takut," rengeknya. Tempias hujan menerpa dirinya, membuat dirinya yang semakin menambah. Gigilan kecil terdengar dari mulutnya. "Ibu, Bapak, Liora kangen. Liora pengen pulang, tapi Liora takut kalian kecewa. Liora takut ibu sama bapak terbebani, tapi tak tahu harus kemana. Satu-satunya tempat berharap malah mengecewakan. Kenapa nasibku begini?" isaknya. Menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, perasaannya benar-benar melemah. Hujan turun dengan derasnya seakan tercurah sepenuhnya dari langit, menemani kegamangan hati wanita tersebut. Vino menatap tak tega pada wanita yang menangis tersebut. Dia sudah datang sedari tadi, tapi begitu mendengar Liora yang menangis, hatinya ikut tersayat. Dia terdiam sejenak menghela nafas panjang. Wanita, mau sedewasa apapun, mau setegar apapun, dia tetaplah bagian dari tulang rusuk yang mudah bengkok. "Ra," panggilnya dengan lirih. Liora yang mendengar panggilan mendongak dan langsung berhambur ke memeluk Vino. Vino mengusap pelan surai wanita tersebut. "Ke rumahku aja ya." Liora mengangguk kecil. Vino menuntunnya ke mobil dengan membawakan koper Liora. Vino mengambilkan handuk kering untuk Liora. "Gantilah dulu bajumu, nanti sakit," ucap Vino. Liora menerimanya dengan lemah, membuka kopernya dan mengambil pakaiannya lalu beranjak ke kamar mandi. Tidak sampai 10 menit, Liora keluar lagi menyerahkan handuk itu kepada Vino. "Sudah, pakai aja," ucapnya. Wanita itu mengangguk dan menundukkan kepalanya. "Istirahat dulu, besok baru katakan apa yang terjadi." Wanita itu mengangguk lagi. Vino tersenyum, dia lalu beranjak hendak keluar. "Vin," panggilnya dengan lirih. Vino menghentikan langkahnya dan menoleh. "Ada apa? Bolehkah sementara aku tinggal di sini?" Vino terdiam, dia bimbang. "Kelvin," Liora menggeleng lemah. "Jangan pikirkan dia tidak akan peduli, dia tidak akan mencariku lagi," ucapnya dengan getir. Vino menghela nafas, benar dugaannya, ini pasti kelakuan Areta. Sungguh keparat wanita itu. Vino menatap tak tega pada Liora, perasaannya berubah menjadi rasa sayang yang layak. Kalau tak boleh juga nggak apa-apa, biar besok aku cari kontrakan aja," ucapnya. "Tinggallah di sini aja." Liora mendongak. Serius, kamu ngizinin?" Vino mengangguk tersenyum. "Tinggallah di sini sampai kapanpun kamu mau. Rumah ini terbuka untukmu." Liora menunduk lagi. Sebenarnya dia malu dan tidak enak hati, tapi terpaksa. Dia juga tidak ada uang untuk mengontrak. Makasih Vin, aku bakal ganti biaya selama di sini kok," tugasnya. Vino menggeleng. "Gak perlu. Anggap aja sebagai permintaan maafku karena pernah hampir mempunyai rencana buruk pada kalian." Melihat Liora diam saja, Vino menganggukkan kepalanya dengan pelan. "Istirahatlah, ini sudah malam. Aku ke kamar samping. Kalau ada apa-apa, ketuk aja pintunya." Setelah Vino keluar, Liora kembali menangis terisak tanpa suara. Pagi yang berbeda, tidak ada rutinitas membangunkan putri tersayangnya ataupun suaminya. Ralat, mungkin sebentar lagi akan jadi mantannya. Dengan gerakan gontai, dia bangun dari tidurnya, melipat kasur dan merapikannya. Dia lihat kopernya yang teronggok di dekat lemari, beranjak mengambilnya dan mengeluarkan isinya. Mungkin bisa dikata dia tidak punya malu dengan meminta bantuan Vino, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Suatu saat dia akan membalas jasa Vino kepadanya, meski entah itu kapan. Selesai memberesi bajunya di lemari, dia menyimpan kopernya di sudut kamar, beranjak keluar. Sudah bangun? Liora menoleh. Mendapati Vino
yang sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Dia menggigit bibir karena malu. Berarti dia bangun kesiangan. Sarapan ada di bawah, makanlah. Kalau bosan bisa ngobrol dengan papa. Tapi ya mungkin papa gak bakalan menjawab. Hehehe, aku pergi kerja dulu ya. Liora mengangguk kikuk. Benar-benar memalukan. Semua pekerjaan bahkan sudah dikerjakan oleh Vino. Dia memandangi pria itu hingga menghilang dari pandangannya. Deru mobil keluar dari gerbang rumah. Sejenak dia mematung, bingung akan melakukan apa. Tak ada pekerjaan karena sudah rapi semua. Oh iya, kata Vino ada papanya, tapi di mana? Gumamnya. Pagi di tempat yang berbeda, kepanikan terjadi di rumah Kelvin. Nata yang curiga karena tumben sekali mamanya tidak membangunkannya, akhirnya menghampiri mamanya di kamar. Tidak ada. Nata mencari di kamar mandi, tidak ada juga. Lalu dia bergegas ke dapur, di belakang, di luar, depan. Tetap tidak ada. Dengan tergesa dia menghampiri papanya di kamar, memberitahukan bahwa mamanya tidak ada dimanapun. Kelvin ikut panik, mencari di seluruh sudut rumahnya. Mungkin mama lagi belanja keluar sayang, ucapnya. Mencoba menenangkan Nata yang mulai menangis. Sayang, jangan nangis ya, mama lagi keluar, nih mama ngechat papa, ucapnya dengan berpura-pura melihat ponselnya. Nata pikir mama pergi. Mama beneran lagi belanja kan pak? Gak diculik orang kan? Kelvin mengusap rambut Nata. Enggak sayang, mama lagi keluar bentar. Nah sekarang Nata mandi dulu ya, papa yang antar ke sekolah. Soalnya mama lama katanya keluarnya, ucap Kelvin. Nata mengangguk. Dengan sisa isakannya dia pergi ke kamar mandi. Sepeninggalan Nata, Kelvin panik menelpon nomor Liora, tapi yang dia dapat hanyalah suara operator yang mengatakan kalau nomornya tidak aktif. Kemana sih kamu Ra? Membuat khawatir saja, gumamnya. Dia tak pantang menyerah, terus menelpon nomor Liora meski tetap mendapat jawaban yang sama. Kelvin tersentak menyadari sesuatu, teringat kejadian kemarin sore saat dia membentak Liora. Apa mungkin Liora pergi gara-gara perkataannya kemarin? Karena memang setelah mengantar Giselle ke kamarnya, Kelvin sama sekali tidak mengecek Liora di kamarnya. Dia sengaja mengabaikannya dengan niat untuk memberinya pelajaran agar menyadari kesalahannya. Apa perkataanku kemarin keterlaluan? Kelvin mengingat-ingat apa saja perkataan yang terlontar dari mulutnya. Begitu sadar, dia meremas rambutnya dengan kasar, merutuki mulutnya yang sembrono. Bodoh, tentu saja dia sakit hati. Kok memang keterlaluan, Vin, mengacak kasar rambutnya. Ra, kamu kemana sayang? Jangan membuat khawatir, maafkan aku. Kelvin terpekur, merutuki dirinya. Papa, kok belum mandi? Kelvin menoleh tersenyum tipis. Gak perlu sayang, papa gak ke kantor hari ini. Nata mengangguk. Pas sisirin Nata ya. Biasanya kan mama yang menguncirin rambut Nata, sekarang papa deh yang mewakili. Kelvin beranjak, sungguh pikirannya tak tenang. Kamu di mana, Ra? Kembalilah. Bersambung.